Bab 4601 ini bukan urusanmu. Dev sepertinya menyadarinya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan dikejutkan oleh lelaki tua di depannya. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, ada sedikit kepanikan di matanya, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Kamu, siapa kamu, mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya dengan heran. Dia jelas menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia sangat terkejut. Dia menatap lelaki tua itu dengan cermat, hatinya penuh kewaspadaan. Kamu masih bertanya kenapa aku muncul di sini. Kalimat ini seharusnya aku bertanya padamu, ini rumahku, kenapa kamu datang ke rumahku? Orang tua itu bertanya pada Dev dengan ekspresi tidak senang. Orang tua itu mengenakan jubah putih, dengan rambut beruban, tetapi wajahnya terlihat sangat muda, dan ada sedikit keagungan dan ketidaksenangan di matanya. Dev tertegun dan berkata dengan tidak percaya, rumahmu. Kamu bilang ini rumahmu. Hatinya penuh keraguan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ruang pohon kuno ini sebenarnya adalah rumah lelaki tua di hadapannya. Tentu saja, tidak hanya di sini, tapi seluruh kota binatang adalah rumahku. Nada suara lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa bangga dan mendominasi. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dengan sedikit kebanggaan di matanya, seolah dia sedang menunjukkan wilayahnya kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, kepalanya tiba-tiba berdengung, dan dia berkata dengan terkejut, kamu. Apakah kamu penguasa kota Beast City? Dia tahu bahwa penguasa kota Beast City sudah lama tidak muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah bersembunyi di ruang pohon kuno untuk berlatih, dan dia juga menggunakan kekuatan spiritual dari banyak biksu di sini untuk mendukungnya. Praktik. Mau tak mau dia merasa sedikit takut dengan kekuatan dan tipu muslihat penguasa kota ini. Ya, saya adalah penguasa kota Beast City. Siapa kamu? Hanya sedikit orang yang bisa memasuki ruang pohon kuno ini. Jika kamu menjelaskannya, aku bisa melepaskanmu, tetapi jika kamu berani berbohong, maka kamu akan tinggal di sini selamanya. Kata-kata penguasa kota Beast City mengandung ancaman yang dalam, yang membuat Dev merasa gugup. Dia tahu bahwa dia harus menjawab pertanyaan tuan kota dengan hati-hati. Otaknya bekerja dengan cepat, memikirkan bagaimana menjelaskan kedatangannya kepada penguasa kota. Jelas sekali bahwa formasi hantu yang mengelilingi kota binatang dibentuk oleh penguasa kota untuk mengisolasi kota binatang dari dunia surga dan manusia. Sudah ribuan tahun sekarang, jika orang luar memasuki kota binatang, bagaimana reaksi penguasa kota? Poin lainnya adalah jika Dev mengatakan yang sebenarnya, itu adalah dosa Liu Zongnan dan ketiga orang tersebut jika menghancurkan 9 suku. Setelah berpikir panjang, Dev memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika penguasa kota mengetahuinya sendiri, dia tidak akan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Senior, nama saya Dev, dan saya adalah seorang kultivator biasa. Saya tidak tahu mengapa saya bisa memasuki ruang pohon kuno ini. Saya hanya tahu bahwa kekuatan spiritual di tubuh saya diserap oleh pohon kuno ini, jadi saya ingin melihat apa yang terjadi. Dev mengikuti penguasa kota dan berkata, seorang kultivator biasa. Tuan kota tersenyum tipis, kamu adalah putra naga. Kamu sengaja memasuki penjara dan kemudian mendekati pohon kuno itu. Apakah kamu ingin mengambil kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh pohon kuno itu sebagai milikmu? Dev tertegun dan memandang penguasa kota dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana penguasa kota tahu begitu banyak tentang urusannya. Mungkinkah dialah yang memata-mataiku kemarin? Jika penguasa kota memata-matainya, dia pasti tahu sesuatu tentang dirinya. Di kota binatang buas ini, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, apalagi pohon kuno ini. Kamu adalah putra naga, naga sejati. Aku tidak akan membunuhmu, jadi cepatlah pergi. Tuan kota berkata kepada Dev. Tuan kota, pohon kuno ini menyerap kekuatan spiritual orang lain, menyebabkan banyak biksu. Apakah kamu masih ingin memperbaiki keluhan orang lain dan mengubah aturan Beast City? Ini adalah hal-hal yang berada di luar kendalimu. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang juga. Tuan kota menjadi sedikit jelek. Bab 4602, sudah keluar. Dev merasakan niat membunuh di tubuh penguasa kota, menutup mulutnya, dan kemudian dengan cepat mundur dari ruang pohon kuno. Menghadapi penguasa kota, Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pihak lain jelas telah mencapai negeri dongeng. Alasan tidak muncul mungkin karena dia sedang berkonsentrasi berlatih agar bisa cepat naik ke surga. Melihat pohon kuno di depannya dan kekuatan spiritual yang kaya di pohon kuno, Dev menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa memiliki kekuatan spiritual di pohon kuno ini. Karena kamu tidak bisa mengambil pohon kuno itu sebagai milikmu, mari kita lihat apakah urat batu peri itu asli. Dev tidak berdaya dan hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan melihat apakah urat mineral yang disebutkan Xiong Kuo itu benar. Alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan lapisan batu roh peri. Ditambah dengan tas penyimpanan yang diperoleh dari Narota dan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, Dev punya cukup waktu untuk berlatih. Seharusnya tidak ada masalah jika sumber daya ini menembus alam Mahayana. Jadi Dev memutuskan untuk berkonsentrasi berlatih sebentar setelah mendapatkan urat batu roh peri. Kalau tidak, kekuatanku saat ini akan sangat sulit.
Beberapa kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia perlahan mulai muncul, dan Dev harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Waktu malam. Langit mulai gelap. Dev merasa waktu di dalam sel hampir habis, dan kemudian keluar dari sel dengan mudah. Xiong Kuo memandang Dev, yang menganggap sel itu bukan apa-apa, dan matanya sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari kepalanya. Saat kami sampai di halaman penjara, tidak ada penjaga yang menjaga kami. Karena seluruh penjara terbungkus dalam formasi, mustahil ada tahanan yang bisa melarikan diri. Ini lebih baik, ini hanya membuat Dev bisa kabur dengan mudah. Adapun formasi di sekitar penjara, Dev tidak memperhatikan sama sekali. Meskipun formasi hantu di sekitar kota binatang sangat kuat dan Dev masih tidak dapat menghancurkannya, formasi di sekitar penjara seperti permainan anak-anak. Saya melihat tubuh Dev tenggelam dalam kabut putih, dan kemudian dia dengan lembut menekan ke depan dengan telapak tangannya. Cahaya putih menyebar dari telapak tangannya, dan penghalang muncul di depan Dev. Ini adalah formasi di sekitar penjara. Tubuh Dev perlahan melewati penghalang tanpa hambatan apapun. Bahkan tidak ada fluktuasi apapun dalam formasi tersebut, dan para penjaga tidak disiagakan. Saat ini, Bai Cheng sudah menunggu di luar penjara. Dia takut Dev tidak akan bisa keluar dari penjara. Bagaimanapun, penjara tersebut telah berada di penjara selama ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa melarikan diri secara pribadi. Jika dia tidak bisa membawa Dev ke Jenderal Singh, dia pasti akan diinterogasi, dan tamu lain mungkin terus mengejeknya. Tepat ketika Bai Cheng sedang mondar-mandir, sangat cemas, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di sekelilingnya. Segera setelah itu, tubuh Dev muncul dan berjalan perlahan keluar dari kabut putih. Melihat Dev benar-benar menerobos formasi dan keluar dari penjara, wajah Bai Cheng penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar keluar? Bai Cheng melangkah maju dan menatap Dev. Jika aku bilang aku bisa keluar, aku pasti bisa melakukannya. Bawa aku menemui Jenderal Singh. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Oke, ayo pergi. Bai Cheng mengangguk. Bai Cheng membawa Dev ke rumah jenderal. Saat ini, Jenderal Singh sedang duduk di aula bersama lebih dari selusin tamu, menunggu dengan tenang. Jenderal, Bai Cheng mungkin berbicara omong kosong. Sudah waktunya dan belum ada yang dibawa. Benar, aku belum pernah mendengar ada naga di kota binatang kita. Saya tidak percaya bahwa biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat 4. Bahkan jika dia membunuh saya tidak percaya. Jika pria bernama Dev itu benar-benar datang, saya akan menantang dia untuk melihat apakah dia bisa mengalahkanku. Ini adalah alam Mahayana tingkat keempat. Banyak tamu yang sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bai Cheng. Bab 4603, hanya satu tangan. Karena itu terlalu keterlaluan. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu keterlaluan selama ribuan tahun hidup mereka. Oke, tunggu sebentar. Jika Bai Cheng masih belum bisa membawa orang itu setelah 1 jam, maka kita bisa langsung menanyakan kejahatannya. Jenderal Singh melambaikan tangannya dan berkata. Saat Jenderal Singh selesai berbicara, Bai Cheng tiba bersama Dev. Jenderal, Tuan Dev ada di sini. Kata Bai Cheng. Ketika Jenderal Singh dan banyak tamu melihat Dev untuk pertama kalinya, mereka semua tampak sedikit kecewa. Karena meskipun Dev adalah seekor naga, dia terlihat terlalu biasa dan tidak memiliki keluhuran naga. Tapi Dev memang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Dev melirik orang-orang di aula, mereka semua adalah biksu Mahayana. Di antara mereka, Jenderal Singh memiliki alam tertinggi, mencapai alam Mahayana tingkat ke-8, sedangkan yang lainnya hanya berada di alam Mahayana tingkat ke-4 atau ke-5. Namun, yang terendah semuanya berada di alam Mahayana tingkat ke-3. Dapat dilihat bahwa menteri tamu di bawah Jenderal Singh tidak lemah. Apakah kamu seekor naga? Jenderal Singh bertanya. Dev mengangguk, tidak buruk. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengeluarkan sebagian nafas nagamu agar kita bisa menjelajahinya. Jenderal Singh terus bertanya. Dev tidak berbicara, tetapi memancarkan kekuatan naga. Dengan ledakan kekuatan naga, auman naga terdengar samar di aula. Dev hanya menahan diri dan melepaskan sedikit kekuatan naga itu, tapi dia tidak melepaskan semuanya, apalagi menyebabkan naga emas di belakangnya muncul. Tidak peduli jam berapa sekarang, menyembunyikan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Dev tidak tahu siapa Jenderal Singh, jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan seluruh kekuatannya di hadapannya. Itu memang klan naga. Merasakan kekuatan naga, Jenderal Singh mengangguk. Tamu lain juga bisa merasakan aura naga di tubuh Dev, sehingga bisa dipastikan Dev adalah seekor naga. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah orc, dan suku naga adalah yang paling mulia di antara suku orc, jadi sikap semua orang terhadap Dev tiba-tiba berubah. Namun, semua orang masih meragukan bahwa Dev, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 Bai Cheng. Bahkan klan naga tidak dapat memiliki kemampuan untuk melompati begitu banyak level sekaligus. Saya mendengar bahwa Anda dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 dengan melintasi alam kesengsaraan tingkat ke-9. Jenderal Singh bertanya. Pada saat itu, rekan Daois Bai baru saja menerimanya. Dev berkata dengan rendah hati. Biar ku beritahu,
Bagaimana dia, alam kesengsaraan tingkat 9, bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat 4? Bai Cheng mungkin menyerah ketika dia melihat lawannya adalah naga sungguhan, jadi dia kalah. Kata menteri tamu kelas 4 di alam Mahayana. Sama sekali tidak, Tuan Dev bersikap rendah hati. Bahkan jika saya berusaha sebaik mungkin, saya tetap bukan tandingan Tuan Dev. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya dengan Tuan Dev. Anda juga berada di alam Mahayana tingkat keempat. Anda akan mengetahuinya setelah membandingkannya. Bai Cheng buru-buru menjelaskan, karena takut orang lain mengira dia berbohong. Ketika tamu mendengar ini, dia langsung tertarik. Baiklah, mari kita lihat triknya. Saya ingin melihat betapa kuatnya itu hanya dengan alam kesengsaraan tingkat 9. Aku tidak sekuat itu, tapi jika aku ingin memukulmu, aku bisa memukulmu hanya dengan satu tangan. Dev tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan hari ini, orang-orang ini pasti akan mempersulitnya. Lagi pula, dalam masyarakat yang didominasi oleh hutan, hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat membuat orang lain takut dan menghormati Anda. Namun, Dev tahu bahwa akan sulit baginya untuk dengan mudah mengalahkan alam Mahayana tingkat keempat hanya dengan mengandalkan kekuatan naga dewa. Lagi pula, Dev tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya sekarang. Yang bisa dia gunakan hanyalah aura dan kekuatan para orc. Ada juga beberapa senjata yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja, yang membuat Dev tidak cukup percaya diri untuk membunuh tamu alam Mahayana tingkat 4 dengan satu pukulan. Jika pertarungan berlangsung lama, tidak akan ada kejutan dalam mengalahkan tamunya. Dan selama pertarungan, aura lain mungkin terekspos, yang sulit dijelaskan. Bab 4604, diterima. Senior, bisakah Anda membantu saya dan mengalahkan orang provokatif ini? Dev mulai meminta bantuan dari Raja Iblis Ciun. Itu hanya biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak bisakah kamu mengalahkannya? Raja Iblis Ciun bertanya dengan heran. Dev mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciun, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan membantumu, tapi aku tidak bisa merasukimu karena aku juga bukan orc. Aku tidak bisa merasukimu. Mudah ditemukan. Lalu bagaimana kamu bisa membantuku?" Dev tercengang. "Jangan khawatir. Jika aku bilang aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu. Lakukan saja," kata Raja Iblis Ciun. Setelah mendengar ini, Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya. Berhadapan dengan biksu peringkat 4 alam Mahayana, Dev tidak memiliki tekanan sedikit pun. Pada saat ini, Menteri Tamu tingkat keempat alam Mahayana berdiri dengan wajah provokatif. Auranya langsung meledak, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat berdesir di aula. Dia memandang Dev dan berkata dengan marah, "Nak, saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa kesenjangan dalam dunia nyata tidak begitu mudah untuk dijembatani." Dev tampak acuh tak acuh, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang, "Tolong beri saya pencerahan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Keking melintas dan bergegas menuju Dev. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual yang kuat di tangannya dan membantingnya ke arah Dev. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup, berpikir bahwa Dev pasti akan mendapat masalah karena pukulan ini. Namun, Dev tidak terburu-buru, dan ketika serangan tamu King hendak datang, dia berbalik sedikit untuk menghindari pukulan tajam. Serangan Keking meleset dan dia sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan melancarkan serangan lagi. Dia menari dengan kedua tangannya, dan kekuatan spiritual melingkari Dev seperti ular spiritual. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat langsung menghilangkan kekuatan spiritual itu. Ketika Keking melihat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka Dev akan menyelesaikan serangannya dengan mudah. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan gerakan terkuatnya. Keking berteriak keras, kekuatan spiritualnya melonjak dengan liar ke seluruh tubuhnya, dan seekor binatang besar muncul di belakangnya. Hantu binatang itu memancarkan paksaan yang kuat, membuat orang gemetar ketakutan. Keking mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan hantu binatang itu meraung dan bergegas menuju Dev. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan keringat untuk Dev. Tapi Dev tetap tenang dan tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Dengan dorongan lembut darinya, cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi naga emas dan bergegas menuju bayangan binatang itu. Naga emas bertabrakan dengan hantu binatang itu, mengeluarkan suara keras, dan fluktuasi energi yang kuat membuat seluruh aula sedikit bergetar. Mata semua orang melebar dan mereka menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Naga emas itu begitu kuat sehingga langsung membubarkan bayangan binatang itu. Menteri Tamu Mahayana tingkat 4 dikejutkan oleh serangan balik yang kuat, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi Dev berdiri kokoh di tempatnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh aula sunyi, dan semua orang dikejutkan oleh kekuatan Dev. Jenderal Singh juga melebarkan matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia awalnya memiliki keraguan tentang kekuatan Dev, tetapi sekarang dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev dengan mudah mengalahkan Menteri Tamu peringkat 4 di alam Mahayana, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev dengan kekaguman. Tamu-tamu lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 dapat mengalahkan orang kuat di alam Mahayana tingkat keempat dengan begitu mudah.
Dev melihat ekspresi kaget semua orang, tersenyum tipis, dan berkata, saya menerimanya. Baru setelah itu semua orang kembali sadar, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum pada Dev. Mereka tahu bahwa kekuatan bocah naga yang tampaknya biasa ini tidak boleh dianggap remeh. Bab 4605, apa susahnya ini? Umum. Silakan duduk, silakan duduk. Sikap Jenderal Singh terhadap Dev telah banyak berubah. Bahkan tamu lain menunjukkan rasa hormat kepada Dev saat ini. Biksu Mahayana tingkat 4 yang mengikuti Dev memiliki wajah yang dipenuhi rasa malu saat ini. Dia berjalan ke arah Dev dan berkata, saya baru saja ceroboh. Tolong jangan salahkan saya, rekan Daois Dev. Tidak apa-apa, Dev melambaikan tangannya dengan santai. Rekan Daois Dev, saya ingin tahu apakah Anda memiliki saudara atau teman. Di mana saja Anda tinggal? Jenderal Singh bertanya. Dia benar-benar ingin tahu apakah Dev masih memiliki anggota klan. Jika dia dapat merekrut sekelompok tamu klan naga, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat dibandingkan dengan dua jenderal lainnya. Saya tidak memiliki tempat tinggal tetap, saya hanya seorang kultivator biasa. Kata Dev. Tidak mungkin bagi Dev untuk memberitahu Jenderal Singh identitas aslinya. Jika Jenderal Singh tahu bahwa dia datang dari luar Beast City, itu akan merepotkan. Oh, ternyata rekan Daois Dev adalah seorang kultivator biasa, tetapi mampu berkultivasi ke alam kesengsaraan tingkat 9 dengan kekuatan seorang kultivator biasa dianggap sebagai sebuah anugerah. Saya ingin tahu apa yang direncanakan rekan Daois Dev di masa depan. Apakah Anda harus pergi ke suatu tempat? Jenderal Singh bertanya. Tidak ada tempat untuk pergi. Saya masih bersalah dan masuk penjara. Dev berkata sambil tersenyum pahit. Masuk penjara. Jenderal Singh tercengang, bukankah saya sudah meminta Bai Cheng untuk mendapatkan perintah amnesti dan mengeluarkan rekan Daois Dev, jadi mengapa saya masih masuk penjara? Jenderal Singh tidak tahu bahwa Dev telah menyelinap keluar sendiri, dan mengira dia dibawa keluar oleh Bai Cheng dengan perintah amnesti. Jenderal, inilah yang terjadi. Ketika Bai Cheng melihat ini, dia buru-buru mengikuti Jenderal Singh dan menjelaskan semuanya dengan detail. Ketika mereka mendengar bahwa Dev lari keluar penjara sendirian, semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa ada dua formasi di dalam penjara, ada formasi di dalam sel, dan ada formasi di sekitar seluruh penjara. Bagaimana Dev bisa melewati kedua formasi itu secara diam-diam dan keluar dengan mudah? Anda tahu, selama ribuan tahun, tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri secara pribadi dari penjara ini. Bukankah kamu masih seorang master formasi? Jenderal Singh memandang Dev dan bertanya dengan heran. Saya bukan ahli formasi. Saya hanya tahu sedikit tentang formasi. Formasi di penjara hanya kekanak-kanakan. Mereka tidak bisa menghentikan saya. Dev tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi di seluruh surga dan dunia manusia. Ketika area Beast City ditutup oleh formasi, tidak banyak master formasi di seluruh area Beast City. Formasi di sekitar penjara Beast City didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh rumah tuan kota yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk menemukan master formasi untuk didirikan di seluruh wilayah Beast City. Sekarang Dev sebenarnya mengatakan bahwa formasi di sekitar penjara adalah permainan anak-anak. Ini agak terlalu gila. Meskipun Dev berasal dari klan naga dan dapat mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat 4 di alam kesengsaraan tingkat 9, bukan berarti Dev maha kuasa. Baik itu sihir formasi atau alkimia, ini adalah keterampilan yang sangat sulit, jauh lebih sulit daripada sekadar berlatih dan meningkatkan. Terlebih lagi, mantra formasi atau alkimia sangat memakan waktu, sehingga banyak biksu yang tidak mau mempraktikannya dan ingin menghabiskan waktunya untuk menerobos alam. Rekan Daois Dev, kediaman jenderal saya juga dikelilingi oleh formasi untuk melindungi saya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melihat di mana formasi saya dan menghancurkan formasi di sekitarnya. Jenderal Singh bertanya pada Dev. Apa sulitnya ini? Dev tersenyum ringan, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Saya melihat cahaya putih berkedip di sekitar rumah sang jenderal, yang sangat terang di malam yang gelap. Namun, cahaya putih ini hanya menyala, lalu menghilang. Bab 4606, menjadi tamu. Oke, formasi di sekitar rumah jenderal rusak. Formasi ini tidak dapat memberikan perlindungan sama sekali. Jika seseorang menyerang rumah jenderal, formasi ini akan dikalahkan seketika. Dev berkata dengan sangat santai. Apakah ini rusak? Jenderal Singh tidak percaya. Kemudian dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, mencoba mengaktifkan formasi. Namun setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, tidak ada reaksi sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, formasi tersebut benar-benar dirusak oleh Dev. Ini. Mata Jenderal Singh melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana formasi yang dibuat oleh master formasi yang dia sewa dengan banyak uang dipatahkan oleh Dev hanya dengan lambaian tangannya. Kali ini, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daois Dev masih menjadi ahli formasi. Itu tidak sopan dan tidak sopan. Meskipun rekan Daois Dev tidak berada pada level tinggi, dia adalah master formasi paling kuat yang pernah saya lihat.
Rekan Daois Dev masih sangat muda dan menjanjikan, dan masa depannya tidak terbatas. Semua tamu menyanjung Dev satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa menyenangkan seorang Master Array sangat bermanfaat bagi mereka. Rekan Daois Dev, kamu luar biasa, kamu memang luar biasa, tapi... Jenderal Singh tampak malu saat ini. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka Dev benar-benar akan menghancurkan formasi di rumah Jenderal. Jenderal Singh, karena saya dapat menghancurkan formasi, tentu saja saya juga dapat membuat formasi. Saya akan membentuk formasi besar untuk melindungi rumah Jenderal untuk memastikan bahwa bahkan Biksu Mahayana tingkat 9 pun tidak dapat menghancurkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menjepit jarinya dan menggambar pola formasi di kehampaan. Saat pola susunan berkedip-kedip dengan cahaya, rumah Sang Jenderal dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan segera susunan besar terbentuk. Dev memamerkan keahliannya dan sekali lagi mengejutkan semua orang. Rekan Daois Dev, saya ingin meminta Anda menjadi tamu di bawah tanggung jawab saya, dan semua uang serta sumber daya Anda akan diperlakukan sesuai dengan standar tertinggi. Mengenai pemenjaraanmu, aku bisa meminta Bai Cheng untuk mengikuti perintah amnesti besok. Meskipun penjara itu bukan di bawah yurisdiksiku, aku masih memiliki keputusan akhir mengenai pembebasan seseorang. Jenderal Singh memandang Dev dengan penuh harap dan berkata, dia sangat ingin Dev menjadi tamunya. Bakat seperti Dev jarang didapat. Secara khusus, Dev juga ahli formasi. Ini hanyalah berkah yang dikirim dari surga. Karena Jenderal Singh sangat mementingkan dia, maka saya lebih suka mematuhi perintahnya. Dev menangkupkan tangannya dan berkata, Dev tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan urat batu roh peri, dia harus mengandalkan kekuatan di kota binatang. Lagi pula, Dev tidak mengenal Beast City, apalagi kekuatan keseluruhan para biksu di Beast City. Jika urat batu roh peri itu nyata, tidak ada cara untuk mempertahankannya dengan kekuatanku sendiri. Sekarang yang harus dilakukan Dev adalah bekerja sama. Jika dia setuju dengan Jenderal Singh sekarang, itu sama dengan bekerja sama dengan Jenderal Singh. Hahaha, bagus sekali. Rekan Daois Dev bersedia bergabung dengan saya. Saya sangat beruntung. Jenderal Singh tertawa keras, Anda tidak perlu kembali ke penjara malam ini. Saya akan mengatur kamar tamu terbaik untuk Anda. Jenderal Singh, jangan repot-repot. Saya tidak akan kembali ke penjara, tapi saya masih punya teman di penginapan, jadi saya harus pergi menemui mereka. Dev mengikuti Jenderal Singh dan berkata, Oke, rekan Daois Dev bisa datang ke tempat saya kapan saja. Sekarang sudah larut dan kota Bis memberlakukan jam malam. Para biksu tidak diperbolehkan berjalan di jalanan. Namun, rekan Daois Dev sekarang menjadi tamu kediaman Jenderal kita, jadi dia tidak lagi dibatasi oleh aturan ini. Ini adalah tanda dari rumah Jenderal saya. Rekan Daois Dev dapat menggunakan token itu untuk lewat tanpa halangan apapun. Jenderal Singh mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Dev. Dev mengambil token itu dan melihat karakter Singh terukir di atasnya. Ini seharusnya untuk membedakan jenderal mana yang memiliki token itu. Terima kasih, Jenderal Singh. Dev menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Dev langsung menuju penginapan. Bersambung.